Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu berupa program manajemen data mahasiswa. Yang beranggotakan ada Kolega Akbar, Benvencio Setamba, saya sendiri, Lasen Oktavian Ramdhani, Novardi Ihsan Ramadan, dan Muhammad Fahri Al-Fatir. Deskripsi program. Program pengumpulan data siswa biasanya dirancang untuk memungkinkan lembaga pendidikan atau organisasi lain mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi, dan juga bisa memudahkan bagi para karyawan untuk menginput data mahasiswa yang sangat banyak atau dengan kata lain lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahri Al-Fatir. Oke, baik. Selanjutnya ini kita masuk ke bagian fitur dan program. Yang pertama adalah formulir pengisian data mahasiswa. Nah, di formulir yang terorganisir secara sistematis untuk pengisian data siswa dengan bidang-bidang yang terpisah untuk informasi pribadi, kontak, dan riwayat akademik. Terus yang kedua ada validasi data otomatis, yaitu fitur yang memvalidasi data yang dimasukkan, memberikan peringatan atau pesan kesalahan jika ada format yang tidak tepat. Yang ketiga ada integrasi sistem yang mampu terhubung dengan sistem lain di lembaga seperti sistem manajemen pembelajaran LMS. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novardi Ihsan. Oke, di sini ada tujuan dan manfaat dari program kita. Tujuannya itu penginputan data mahasiswa ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan menyediakan informasi yang relevan untuk memperbaiki metode pengajaran dan pembelajaran. Manfaat dari program kita itu diharapkan akan membantu untuk memantau kinerja akademik dan non-akademik mahasiswa. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area di mana bantuan tambahan mungkin diperlukan. Oke, selanjutnya. Oke, saya izin masuk. Jadi untuk program yang telah kami buat ini, kami telah membuat struktur datanya seperti yang ada di gambar. Jadi izin menjelaskan sedikit, kami menggunakan bahasa C untuk membangunnya, dan kami menggunakan berbagai syntax seperti struct untuk penyimpanan data, dan kami menggunakan fungsi prosedural untuk tiap-tiap fungsi yang ada, yang nanti fungsi tersebut juga akan berkesinambungan dengan fitur-fitur yang ada dalam program kami kali ini. Dan selain itu kami juga menggunakan berbagai teknik lain seperti pengkondisian untuk membuat program yang efektif, dan juga kami menggunakan berkas untuk menyimpan berbagai data yang diperlukan seperti untuk sistem login dan untuk pencarian data-data mahasiswa yang nantinya ada di fitur program yang kami buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil program yang telah kami buat dari program tugas akhir dari kelompok 7. Oke, saya akan menjelaskan program apa yang kami buat. Kami membuat program manajemen data mahasiswa karena kami melihat bahwa data mahasiswa diperlukan untuk disimpan guna menunjang aktivitas akademik dari mahasiswa itu sendiri. Karena kami yakin bahwa data adalah merupakan aset yang sangat penting karena memuat berbagai entitas-entitas mahasiswa seperti nama, NIM, IPK, alamat, dan nilai dari tiap semester yang dimiliki setiap mahasiswa. Jadi untuk kepentingan tersebut kami menyadari bahwa diperlukan alat bantu untuk memudahkan aktivitas penginputan serta untuk manajemen data mahasiswa. Jadi kami memutuskan untuk membuat hal tersebut menggunakan bahasa C, yang mana bahasa yang kami gunakan dalam kegiatan kuliah kami sehari-hari, dan juga kami membuat tersebut menggunakan beberapa sintaks-sintaks C. Oke, saya akan menjelaskan sintaks-sintaks tersebut. Jadi kami menggunakan struct, kami menggunakan prosedural, kami menggunakan pengkondisian untuk membuat program ini lebih efisien. Kami menggunakan filing untuk menyimpan data. Kami menggunakan switch case untuk fitur-fiturnya, untuk pemilihan fitur-fitur yang ada dari dalam program ini. Baik, saya akan langsung saja menjalankan dari program ini.
Oke, program ini ketika pertama kali dibuka akan datang ke tampilan login. Jadi seperti ini tampilannya. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita harus membuat akun terlebih dahulu, sama seperti sistem login pada umumnya. Jadi kita akan menambahkan pengguna dengan mencet nomor 2 dan kita akan memasukkan username. Saya akan memasukkan username dengan nama misalnya Liverpool dengan password 123456. Saya akan mencet enter, maka akan keluar pesan pengguna berhasil ditambahkan. Jadi untuk sistemnya seperti ini, sekarang saya menjelaskan. Sistem dari pembuatan akun ada di dalam fungsi prosedural dengan nama tambah pengguna. Jadi fungsi ini akan memasukkan semua data ke dalam file dengan nama daftar underscore pengguna.txt, yang mana data-data yang tadi kita masukkan akan masuk ke dalam file ini. Jadi saya akan menunjukkan filenya. Saya akan masuk ke dalam filenya untuk melihat keabsahan datanya. Kita masuk, dan tadi yang kita masukkan Liverpool dan 123456 masuk ke dalam file ini. Jadi seperti itu untuk penggunaan fungsi tambah pengguna, dan data-data yang kita masukkan di dalam layar akan masuk ke dalam file. Baik, setelah membuat akun, kita langsung masuk saja ke dalam programnya dengan cara menekan login. Kita masukkan username, tadi username-nya adalah Liverpool dan passwordnya adalah 123456. Baik, loginnya berhasil, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana loginnya bisa terjadi. Jadi untuk login, kita masuk ke dalam fungsi prosedural periksa login, yang mana fungsi ini juga berorientasi kepada data-data yang ada di berkas daftar pengguna.txt. Jadi kita menggunakan condition juga, yang mana jika berkas ini yang kita panggil di dalam file berkas tidak kosong, maka akan masuk ke dalam condition while, yang mana while ini akan men-scan berkas yang tadi kita telah buat dan memeriksa semua data yang ada di dalamnya apakah sama. Jika sama, maka data tersebut bisa diteruskan ke dalam fitur utama dan user bisa masuk ke dalam fitur-fitur utama dan bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalam program ini. Oke, seperti yang tadi saya telah jelaskan, jika login berhasil akan masuk ke dalam fitur utama. Jadi di dalam program ini kita mempunyai beberapa fitur yang menggunakannya untuk manajemen data mahasiswa. Saya akan mencoba dari fitur yang pertama dulu. Oke, saya mencet nomor 1, memasukkan nama mahasiswa, misalnya nama yang saya akan masukkan adalah Ahmad Rian. Oke, maaf saya ulangi, memasukkan NIM. Jadi saya akan memasukkan NIM-nya 2310 dan IPK-nya adalah 3,5. Baik, siswa berhasil ditambahkan. Jadi saya misalnya ingin menambahkan mahasiswa lagi, nomor 1, masukkan nama mahasiswa, misalnya saya ingin masukkan namanya Leon dengan NIM 3215. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi NIM-nya tidak terlalu standar. Masukkan IP, misalnya IP 3,8, dan akan keluar pesan mahasiswa berhasil ditambahkan. Jadi program ini juga memungkinkan kita untuk memasukkan semua data mahasiswa yang tadi telah diinputkan dan menyimpannya ke dalam berkas. Jadi saya akan mencobanya dengan mencet nomor 4, sama ke dalam berkas, dan keluar pesan data mahasiswa berhasil disimpan ke dalam berkas. Oke, jadi data-data tersebut akan masuk ke dalam berkas daftar mahasiswa, dan kita lihat apakah data yang benar terinput. Oke, untuk Rian dan Leon, tadi data yang di atas ini merupakan data percobaan saja, jadi tidak saya masukkan ke dalam presentasi kali ini. Jadi
Jadi untuk Rian, dan ini NIM-nya, ini namanya, ini IPK-nya, ini Leon yang tadi kita masukkan sebagai nama, dan NIM-nya benar masuk dalam sini, dan IPK-nya juga terdapat di dalam berkas ini. Jadi semua data yang telah kita masukkan bisa masuk ke dalam berkas daftar mahasiswa.txt. Jadi saya juga akan menjelaskan fungsinya dan memperlihatkan fungsinya. Dalam switch case, jika kita memencet nomor 1, maka akan masuk ke dalam fungsi tambah data mahasiswa, dan keempat masuk ke dalam fungsi simpan data berkas. Saya akan memperlihatkan bagaimana kode programnya. Tambah mahasiswa begini, bisa printf, masukkan NIM, masukkan IPK, dan akan masuk ke dalam jumlah mahasiswa. Dan ini semua tersimpan dalam strak. Untuk simpan ke dalam berkas, ini dia simpan data berkas, akan membuka program daftar mahasiswa.txt dan masuk ke dalam kondisi ini jika berkas tidak kosong, dan akan memprint data tersebut ke dalam berkas daftar mahasiswa, dan akan memprint nama, NIM, dan juga IPK. Jika telah berhasil, maka akan masuk ke dalam pesan data mahasiswa berhasil disimpan ke dalam berkas. Karena tadinya semua yang kita input itu masuk ke dalam strak mahasiswa yang seperti kita bisa lihat bersama-sama, maka data-data dalam strak tersebut akan masuk ke dalam berkas melalui fungsi printf. Begitu untuk penambahan data mahasiswa dan penyimpanan data mahasiswa dalam berkas. Jadi saya akan menampilkan daftar mahasiswa nomor 2 fiturnya. Oke, ini dia. Ada alamat, NIM 0, IPK 0. Tadi saya telah jelaskan, ini yang merupakan data contoh saja. Ada Rian dengan NIM 2310, IPK 3,5. Leon NIM 3215 dengan IPK 3,8. Jadi saya juga akan menjelaskan bagaimana fitur nomor 2 ini bisa berjalan. Di switch nomor 2, masuk ke dalam fungsi tampilkan daftar MHS. Ini dia, sama seperti fungsi dari penambahan data mahasiswa tadi. Ini akan membuka berkas daftar mahasiswa.txt, dan juga masuk ke dalam pengondisian. Jika berkas tidak kosong, maka akan memanggil data strak mahasiswa, dan akan memprint seperti ini sebagai tampilan saja. Dan ini akan masuk lagi ke dalam pengkondisian yang akan men-scan berkas di atas daftar mahasiswa.txt, dan akan menampilkan nama, NIM, serta IPK-nya. Oke, itu untuk tampilan data mahasiswa. Dan masuk ke filter terakhir, yaitu filter nomor 3, akan mencari mahasiswa. Misalnya kita akan mencari mahasiswa dengan NIM seperti yang tadi telah kita buat. Sebentar, akan saya lihat. 3215, yaitu nama Leon, pasti akan menampilkan nama Leon, dan juga akan menampilkan IPK-nya. Oke, 3215 mahasiswa ditemukan, akan keluar pesan seperti ini dan menampilkan nama, NIM, serta IPK-nya. Juga saya akan mencari lagi dengan data yang salah, misalnya dengan NIM 12345. Kita tahu sendiri bahwa NIM ini tidak pernah kita masukkan sebelumnya, dan akan keluar pesan mahasiswa dengan NIM 12345 tidak ditemukan. Saya juga akan memberikan kode programnya. Oke, ini mencari mahasiswa masuk ke dalam fungsi cari MHS. Saya akan menampilkan kode programnya dari fungsi tersebut. Ini dia. Akan membuka berkas daftar mahasiswa.txt juga, dan juga akan masuk ke dalam fungsi pengkondisian. Jadi jika berkas tidak kosong, akan men-scan F,
yaitu mencari NIM-nya. Kita perlu masukkan NIM dan masuk ke dalam strak mahasiswa dan masuk ke dalam pengkondisian while, ulangan while, dan akan men-scan berkas di atas, dan juga akan men-scan nama, NIM, dan IPK, dan kemudian juga dengan strak mahasiswa yang mana datanya dari strak tersebut. Dan juga imprint jika data-data yang kita masukkan itu ada di dalam file daftar mahasiswa. Itu saja fitur-fitur yang ada. Saya telah selesai menjelaskan dan terima kasih. Saya harap program ini bisa membantu pekerjaan kita dalam manajemen data mahasiswa. Terima kasih. Selama tingkat menengah yang membagi program ke dalam sejumlah blok untuk memudahkan pembuatan dan pengembangan program. Dan sarannya, yang pertama adalah pilihan menu yang beragam, yang kedua keamanan yang diberjaga, tiga menambahkan notifikasi dan mengingat waktu. Sekian dari kami, jika ada salah kata atau salah sebut, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.